من جاء بالحسنة فله خير منها. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalam ala rasulil mu'ayyad bil mu'jizat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala aidan fi hadisil qudsi, ya bani Adam, law balaghat dzunubaka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Segala puji hanyalah bagi Allah yang maha terpuji, maha suci, yang selalu maha mengasihi, yang selalu maha menyayangi, yang selalu maha mengampuni. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan Islam, memberikan kita hidayah melalui perantara Nabi Muhammad SAW, menyatukan kita setelah sebelumnya terpecah belah, merajut hati kita yang setelah sebelumnya membenci menjadi saling mencintai. Pujilah Allah atas nikmat tersebut, agar Allah menambahkannya lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau misalkan seandainya kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatnya kepada kalian semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sehingga kepada kita selaku umat akhir zaman. Wahai teman-temanku, wahai saudara-saudaraku, untukmulah ini temanku, untukmu sahabatku, untukmu saudara-saudaraku. Bukankah pada dasarnya semua manusia itu terjebak dalam lembah berdosa? Bukankah dunia ini fana? Bukankah kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan istri-istri kita, meninggalkan rumah mewah kita, meninggalkan harta benda, meninggalkan dunia, semuanya ini? Dan bagaimana cara kita mati meninggalkan dunia? Dengan cara husnul khatimahkah atau dengan cara su'ul khatimahkah? Na'udzubillah. Ternyata sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang yang mati maka akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Kata salah satu seorang ulama, maksudnya yaitu setiap orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Masya Allah. Wahai saudara-saudaraku, wahai umat muslimin, jika seandainya engkau sering minum khamar, minuman keras, maka berpikirlah sejenak. Kalau misalkan seandainya engkau lagi minum, kemudian malaikat maut datang kepadamu, lalu malaikat maut itu mencabut nyawamu, maka bukankah itu su'ul khatimah? Masya Allah. Dulu ada beberapa orang pemuda yang sedang asyik, yang sedang pesta minuman keras. Kemudian salah satu dari mereka mati dengan mengenaskan. Dan bukankah sudah banyak contoh di Indonesia, di negeri kita ini yang mati gara-gara minuman khamr? Allahu Akbar. Maka jauhilah wahai saudara-saudaraku. Dan jika seandainya engkau sering berzina, lalu kemudian berzina, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahsyah wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang buruk, yang munkar, dan suatu jalan yang sangat buruk. Kata Allah, dan begitu. Janganlah, maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kalau misalkan engkau melakukannya. Kata salah satu seorang ulama, yaitu kalau misalkan si fulan dia sering berzina, kemudian dia beres berzina, dari berzina itu kemudian dia pulang ke rumahnya, sebelum dia bertobat, ketika pulang, ketika nyampe di rumahnya, ketika niscaya Allah, ketika Allah mengazabnya, maka semuanya akan kena azabnya itu. Keluarganya, saudaranya, familinya, bahkan kalau misalkan ada kecoa di rumahnya, semuanya mati, kena azab. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan saudaraku, kalau misalkan seandainya engkau sering baku hantam, engkau sering berantem, mengakibatkan engkau saling membacok, lalu akhirnya saling bunuh-membunuh, padahal dia adalah orang yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan darahnya, maka sungguhnya itu adalah perbuatan yang buruk. Maka itu akan ditanyakan oleh Allah, itu akan dipertanggungjawabkan oleh kalian, dan itu adalah pertanggungjawaban yang berat. Dan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima'i. Sungguh perkara yang akan dipertanyakan antara manusia di hari kiamat yaitu tentang darah. Maka saudara-saudara, hati-hatilah. Dan jika seandainya engkau sering melakukan kesyirikan, engkau menyembah sana, menyembah sini, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah engkau, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mengutukkannya. Allahu Akbar. Maka tobatlah wahai saudaraku sebelum pintu itu ditutup. Bukankah sudah banyak umat-umat terdahulu yang dulunya mereka menyekutukan Allah, berdosa, maksiat kepada Allah, Allah turunkan azab kepada mereka. Kita bisa lihat kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Ad, dan masih banyak contoh-contoh lagi yang Allah azab. Maka takutlah engkau wahai kaum muslimin, wahai saudaraku, bertobatlah kepada Allah sebelum pintu tobat itu ditutup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallah ya ayuhan nas, wa tubu ilallah jami'an ya ayyuhal mu'minun." Dan kembalilah, tobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya tobatlah engkau wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Masya Allah. Dan kalau misalkan seandainya engkau susah untuk tobat karena setan selalu membisikimu, setan selalu mengajakmu kepada kemunkaran, kepada kejelekan, kepada kesesatan, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, maka janganlah engkau putus asa, engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobatlah. Dan di sini terbukti bahwa Allah itu adalah Maha Penyayang, Ar-Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bukan Allah berkata, wahai orang-orang yang pendosa, wahai orang-orang yang selalu bermaksiat, wahai orang-orang durhaka. Tidak, tetapi kata Allah, wahai hamba-hambaku. Masya Allah. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, tobatlah, kembalilah kepada jalan Allah. Janganlah engkau berputus asa. Janganlah engkau berputus asa. Kemudian engkau tobatlah, kemudian engkau berhijrah. Itulah balasan orang yang hijrah di jalan Allah. Dia akan memilih
dari pintu-pintu surga dari surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan memasukkannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi warabbis sama khalaqa adama wa 'allamahul asma. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk senantiasa memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat berlantunkan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sementara dan serba fana. Mulai dari rumah mewah yang kita miliki atau anak-anak yang kita sayangi, semua itu pasti akan binasa. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, yang artinya semuanya itu pasti akan binasa dan semua tidak dapat kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat maut menjemput kita semua. Namun yang kita dapat bawa adalah amalan yang kita lakukan ketika kita di dunia. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan di saat sebagian orang mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dia di dunia, maka dia cenderung akan lalai dan jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memperingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu menjauhkan kamu atau melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang permainan dan senda gurau. Maka ikhwani fillah, lihatlah ketika dunia melalaikan kita semua, yang dulunya kita sering berlama-lamaan dalam membaca Al-Quran, setiap hari ikut kajian, dan setiap hari kita prioritaskan amalan kebaikan. Namun lihatlah ketika dunia melalaikan kita semua, itu menjadi sulit untuk kita lakukan. Namun sebaliknya, ikhwani fillah rahimakumullah, ketika Allah menguji kita dengan berbagai ujian sehingga kita merasa kita adalah orang yang paling sengsara, tapi lihatlah ketika ujian tersebut malah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita tiap hari memujinya dan kita selalu berdoa di sepertiga malam di saat orang lain sibuk tertidur dan terlelap dalam tidurnya. Maka itulah hikmah di balik musibah. Itulah hikmah di balik musibah, dan musibah menjadi anugerah yang paling indah. Ikhwani fillah, pada intinya musibah pada intinya setiap hal pasti ada hikmahnya, dan hikmah di balik musibah ialah Allah menginginkan kita kembali kepadanya untuk bertobat kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, dan di saat tersebut dan jikalau ketika Allah menguji kita malah menjauh darinya, maka harus dengan cara apa lagi Allah menegur kita agar kita kembali kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa huwal ladzi ja'alahum khala'ifa fil ard wa karramahum wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Assalatu wassalam ala Rasulillah ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta,
yang telah menciptakan manusia dan menjadikan mereka di bumi sebagai khalifah. Zat yang tidak pernah ngantuk ataupun lelah, bahkan lalai sedikit pun. Kita memohon semoga selalu dalam limpahan rahmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada penutup para nabi, kepada nabi yang tidaklah diucapkan melainkan wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya yang setia berada di jalan yang lurus. Saudara-saudara, saat ini orang-orang sedang tidak sadar, terutama kita yang berada di tanah air. Walaupun berada di zaman yang katanya semua sesuatunya mudah diakses, tapi nyatanya tidak sedikit hal tersebut menjadikan orang semakin malas. Bukannya mudahnya informasi menjadikan mereka tambah tahu, makin paham akan pengetahuan, malah dijadikan bahan untuk saling menjatuhkan di antara mereka, bahkan mirisnya di antara kaum muslimin. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang telah menggemparkan tanah air kita, mulai dari tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, bahkan gunung meletus. Bahkan di tahun kemarin ditutup dengan wabah yang melanda seluruh dunia, yaitu wabah mematikan COVID-19. Tapi di luar itu, hal tersebut adalah karena kemaksiatan yang telah dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura, wa ma asabakum min musibatin, dan musibah apapun yang melimpah kalian fabima kasabat aydikum, karena adalah perbuatan tangan kalian sendiri, wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan. Saudara-saudaraku, selain kejadian-kejadian tadi, pemimpin-pemimpin kita juga bukannya sibuk memikirkan menghilangkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, malah sibuk memikirkan bagaimana cara mengkorup uang rakyat lagi dan lagi. Itu karena iman mereka yang kurang dan pendidikan yang tidak mengikuti kurikulum yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka di saat Indonesia sedang dalam kekacauan, kita butuh perubahan. Kita butuh dengan pemimpin yang memiliki jiwa Umar bin Khattab, yang bisa menyebarluaskan keadilan di seluruh wilayah kekuasaannya, dan bahkan pernah bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pernah merasakan lezatnya minyak samin, daging dan susu sampai rakyat merasakannya. Bahkan pada saat itu sedang terjadi paceklik di daerah tersebut. Atau jiwa Umar bin Abdul Aziz, karena keadilannya sampai-sampai domba tidak dimangsa oleh serigala, atau dengan kata lain, dua hewan tersebut bisa saling hidup berdampingan. Itu adalah dua pemimpin yang harus diteladanin dan dibutuhkan di saat ini untuk merubah negara Indonesia. Hadam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.